Selamat siang anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar materi baru, bab baru mengenai cerita sejarah. Adapun tuntutan yang akan kalian hadapi yaitu yang pertama, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi isi dalam teks cerita sejarah, baik yang akan kalian dengar maupun berdasarkan dari teks. Lalu yang kedua, kalian akan menemukan ciri-ciri yang akan membangun nilai-nilai dalam teks sejarah novel atau cerita sejarah tersebut. Lalu yang ketiga, kalian akan mampu menganalisis kebahasaan yang ada di dalam novel atau cerita sejarah. Lalu yang terakhir, kalian bisa membuat cerita sejarah kalian sendiri. Nah, sejarah sendiri berdasarkan KBBI adalah asal-usul keturunan atau silsilah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, gitu ya, atau pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Atau juga bisa kita sebut sebagai ilmu sejarah. Nah, ini ada contoh novel sejarah. Nah, kita akan mau bandingkan dulu nih, apa sih persamaan dan perbedaan novel sejarah dan cerita sejarah. Nah, Ibu kasih kamu waktu ya, baca sekitar 1-2 menit gitu ya. Silahkan di pause videonya ya, baru setelah itu baru kamu boleh play lagi. Silahkan di pause. Oke, setelah kamu baca gitu ya, kamu lihat kan di novel sejarah ini ciri-cirinya adalah yang pertama, ini kan tentang cerita terjadinya Tangkuban Perahu kan ya. Nah, yang pertama kamu bisa ambil yang pertama bahwa ini berkisah tentang sejarah, ya kan? Bagaimana kisah Tangkuban Perahu itu bisa terjadi, bisa ada gitu kan? Lalu yang kedua ini kamu lihat ini masih berbentuk seperti legenda. Isinya itu berbentuk khayalan, berbentuk imajinasi si penulis. Contohnya bisa kalian lihat dari kalimat ini, jelmaan ayah sang kuryang, ya kan? Masa seekor anjing, katanya anjing tersebut merupakan jelmaan dari ayah sang kuryang gitu. Pastilah itu berbentuk imajinasi karena agak sulit gitu kan mengakui bahwa anjing bisa adalah merupakan jelmaan dari manusia gitu. Ini untuk novel. Nah, kita bandingkan dengan cerita sejarah. Sama seperti tadi, Ibu akan kasih waktu kalian sekitar 5-10 menit, silakan 2-5 menit lah ya. Silakan dibaca cerita sejarah ini. Lalu kamu kira-kira boleh bandingkan dengan novel yang tadi. Silakan di pause. Nah, anak Ibu, setelah kalian baca, kalian pasti akan temukan yang pertama, ini kisahnya tentang terjadinya kerajaan Majapahit. Nah, di sini sama ya, membahas tentang sejarah, bagaimana awal mulanya kerajaan Majapahit itu bisa terbentuk. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat ya Nak ya, ini diceritakan dari awal kisahnya, lalu bagaimana pertengahannya sampai akhirnya benar-benar si kerajaan Majapahit itu terbentuk gitu ya. Lalu kalau kalian boleh cek di sini tuh ada tanggal-tanggalnya. Itu ya, pada 1292 gitu ya. Lalu setelah itu ada abad ke-14 gitu ya. Nah, di sini tuh sudah ada tanggal-tanggal, ada data-datanya. Lalu di sini kita lihat gitu ya, ini ada ceritanya itu dituliskan secara beruntun gitu ya. Nah, beruntun dan dianggap penting semua gitu. Nah, boleh kita simpulkan seperti ini. Persamaannya, mereka berdua sama-sama menceritakan narasi ya. Lalu yang kedua, berpola kronologis, ada waktunya gitu, awal, pertengahan hingga akhir gitu ya. Lalu ada kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat, begini maka begitu gitu ya. Karena begini sehingga begitu gitu ya. Lalu banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebaban. Temporal seperti bahasa waktu ya, lalu kemudian ketika penyebaban sebab maka oleh karena itu. Nah, yang membedakan mereka di dalam novel seperti yang kalian lihat tadi di Tangkuban Perahu itu bersifat imajinatif. Dan katanya peristiwanya dirangkai bersifat hierarkis. Hierarkis itu maksudnya adalah dari yang kurang penting, dirasa kurang penting hingga ke penting gitu ya. Kayak cerita pada umumnya gitu. Lalu yang ketiga, memungkinkan untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita atau alur terbuka ya diserahkan kepada pembaca. Ada beberapa cerita novel gitu yang alurnya terbuka, yang endingnya itu nggak jelas apa gitu, dan itu diserahkan kepada kita. Lalu sementara teks sejarah ya, cerita sejarah adalah cerita yang faktual berdasarkan pada kenyataan. Lalu dirangkai peristiwa itu bersifat gradual.
Maksud secara gradual adalah segala isi di dalamnya dianggap adalah hal-hal penting gitu ya. Secara umum tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang pembukaan, gak ada. Itu dianggap penting semua. Lalu ada kepastian pada akhir ceritanya sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya, penyimpulan atau penilaian. Nah, barang tentu bahwa di dalam cerita sejarah pasti ada ending. Kayak mana kejadian sekarang itu gitu ya. Sekarang tuh apa yang terjadi pada kisah yang disampaikan sebelumnya, peristiwa sebelumnya gitu ya. Oke, lalu di sini ada karakteristik teks sejarah ya. Yang pertama katanya dia memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Ya, jadi ceritanya kan sejarah ya. Nah, dia anggap seluruh rangkaian yang ia tuliskan adalah rangkaian penting gitu kan, dan itu merupakan rekaman masa lalu gitu ya. Dituliskan gitu sebagai bentuk rekaman gitu ya. Lalu tersusun secara kronologis dari awal gimana, lalu di tengah-tengah gimana, terus klimaksnya seperti apa hingga akhirnya terbentuklah sejarah itu gitu. Lalu tergolong dalam genre teks naratif. Iya, karena dia dikisahkan sehingga dia masuk dalam teks naratif. Lalu katanya terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa dan alur. Namanya cerita ya Naya, pasti ada tokoh di dalamnya, ada alurnya, ada rangkaian jalan ceritanya dan lain sebagainya. Dan isi cerita ini yang membedakannya dari novel. Yang paling utama adalah kisah dalam teks sejarah, dalam cerita sejarah adalah bersifat faktual atau nyata. Oke, dalam cerita teks sejarah ini dibagi ke dalam 3 strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah suatu bagian pengenalan gitu ya, atau pembuka dalam teks sebuah sejarah gitu ya, menuju ke rangkaian ceritanya. Jadi ini mengenalkan lah, ini mempelajari tentang sejarah apa gitu. Lalu yang kedua, orientasi ini bisa disebut juga dengan pendahuluan ya Naya. Lalu yang kedua, ada urutan peristiwa atau perkembangan. Nah, urutan peristiwa ini adalah rekaman peristiwa yang dibahas gitu kan, gimana penyampaiannya secara kronologis dari awal gimana, lalu dari pertengahan gimana hingga akhirnya. Urutan peristiwa ini juga bisa kamu sebut sebagai perkembangan. Lalu yang terakhir reorientasi atau akhir. Ini bisa berbentuk simpulan atau penilaian atau akibat gitu ya. Nah, isinya biasanya adalah tentang komentar pribadi sang penulis terhadap peristiwa atau kejadian sejarah yang ingin diceritakan. Nah, ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan. Artinya kadang ada, kadang tidak ada gitu kan. Ini terserah oleh si penulis. Nah, di dalam orientasi, urutan dan reorientasi ini, di dalam urutan peristiwa itu ada urutan yang bersifat gradual tadi, nah peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 dan begitu seterusnya. Gitu ya. Lalu Nenek Ibu, cerita sejarah yang tadi mengenai terbentuknya awal mula berdirinya Majapahit ini, ya coba kita baca lagi ya. Kita akan mau coba cari dulu nilai-nilai yang ada di dalam cerita sejarah ini, oke? Nah, nilai-nilai sejarah itu ada banyak ya, Nah ya. Salah 5-nya adalah patriotisme, kepahlawanan, keberanian, kesabaran dan kerjasama gitu ya. Ada banyak lagi sebenarnya lain-lain. Nah, kalau kita mau cek gitu ya, yang pertama ada patriotisme. Patriotisme ini kan berdasarkan artinya adalah rela berkorban gitu ya demi tanah air gitu ya. Kalau kita cek berdasarkan cerita kerajaan Majapahit tadi gitu ya, kita bisa ambil nilai-nilainya, yaitu Raden Wijaya yang orang yang mau memperjuangkan berdirinya kerajaan Majapahit gitu ya. Dia berkorban demi tanah airnya agar Majapahit itu boleh berdiri. Lalu kepahlawanan ini kan banyak ya Naya, bisa artinya berani, bisa perkasa, rela berkorban, kesatriaan dan lain sebagainya. Nah, ini ada semua di dalam nilai-nilai kepahlawanan ini, ada semua di dalam diri Raden Wijaya gitu ya. Dia dia jatuh ya, tanah airnya jatuh, lalu dia berusaha untuk bersembunyi. Tidak sampai di situ, ia berusaha merebut kembali gitu kan, hingga akhirnya terbangunlah kerajaan Majapahit itu. Lalu nilai keberanian katanya, nilai keberanian itu berarti kita bisa lihat gitu ya, bagaimana si Raden Wijaya itu berani merebut kembali kekuasaannya ya dari Jaya Katuang gitu kan, dan akhirnya melawan juga tentara Mongol dan lain sebagainya. Untuk kerjasama kita juga bisa lihat bagaimana si Raden Wijaya ini berusaha gitu kan untuk mengajak kerjasama masyarakat dari desa Kudadu, lalu tentara Mongol dan lain sebagainya. Kesabaran, ini juga ada kesabaran bagaimana si
Raden Wijaya ini bersabar gitu kan, menunggu taktik kerjasama dengan tentara Mongol, meskipun akhirnya dia mengkhianati tentara Mongol itu gitu ya Nana ya. Nah selanjutnya, selanjutnya ya, apa sih beserta nilai-nilai manfaat dalam teks cerita sejarah? Yang pertama, kita bisa lihat keteladanan. Dari nilai-nilai tadi kita bisa belajar dari sosok Raden Wijaya gitu ya, teladan-teladan keberanian, kerjasama, kepahlawanan, itu bisa kita jadikan sumber belajar kita gitu ya. Lalu memperteguh sikap kebangsaan. Banyak cerita sejarah lain ya Nak ya, cerita-cerita sejarah yang isinya tentang bangsa kita, gimana sih sikap bangsa itu sendiri gitu, sehingga diperteguh melalui cerita sejarah tadi. Lalu memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Kita tahu nih gimana sih awal mulanya gitu kan, jadi kita tahu identitas kita seperti apa, gimana sebenarnya kepribadian luhur bangsa kita. Lalu menjadi sumber inspirasi. Kisah-kisah ini banyak menginspirasi kita dalam membuat keputusan-keputusan di masa depan gitu ya Naya, atau bagaimana kita membuat pola hidup yang modern tapi tetap berkaca pada masa lalu menjadi sarana rekreatif. Tentu saja kisah-kisah yang bercerita gitu ya Naya pasti menjadi sarana rekreatif karena bersifat menghibur. Oke, selanjutnya ya ada kita masuk ke dalam ciri kebahasaan teks cerita sejarah ya. Yang pertama Nana Ibu, katanya dia menggunakan kata-kata tindakan. Nah, kata-kata tindakan ini adalah kata kerja ya yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang ada di dalam cerita sejarah. Nah, ini contohnya kata pergi, menyerang, melawan, menghasilkan, memerintah dan lain sebagainya ya. Pastilah ada karena di situ menjelaskan peristiwa. Jadi ada tindakan di dalamnya. Lalu yang kedua katanya adalah keterangan tempat atau waktu. Ya. Jadi di sini menggunakan kata-kata yang menjelaskan tentang tempat gitu ya. Misalnya contohnya adalah dahulu, kemarin gitu ya, pada abad sekian, di daerah bla 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 ya, tempat dan waktu. Lalu katanya menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menyatakan waktu gitu ya. Konjungsi ya ya. Konjungsi temporal ini adalah menyambungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang sudah kita pelajari juga. Contohnya kemudian, lalu, akhirnya dan lain sebagainya. Lalu ada konjungsi kausalitas katanya. Ingat, kausalitas artinya sebab akibat. Sehingga di dalamnya ada konjungsi sebab, karena, oleh karena itu dan lain sebagainya. Lalu katanya menggunakan kalimat bermasa lampau, berbentuk lampau ya. Misalnya pada masa demokrasi bla 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 gitu ya, atau pada abad ke-12. Nah, tahun 1959 dan lain sebagainya, menggunakan kalimat bermasa temporal. Oke, seperti biasanya nih Bu ya, setelah materi kita masuk ke PS atau tugas. Silakan buka buku cetakmu halaman 39 gitu ya. Di situ ada kisah, cerita sejarah. Silakan analisislah ciri dan struktur teksnya ya. Lalu tuliskan langsung di Google Classroom. Aturan-aturannya juga sudah Ibu tuliskan di Google Classroom. Oleh karena itu, boleh langsung kerjakan paling lama hari ini jam 23.59. Kumpul on time karena orang yang kumpulnya tepat waktu akan berbeda dengan orang yang mengumpulkannya berbeda waktu atau terlambat gitu ya Ibu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Berharap kalian mengerti. Jika ada yang tidak mengerti, seperti biasa bisa hubungin WhatsApp, Line, IG atau media sosial lainnya, dipersilakan. Tapi mohon maaf kalau Bu Septa agak lama membalas, mungkin karena ada tugas-tugas atau pekerjaan lainnya. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih, semangat belajarnya.